Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak dosen Zar Albana. Selamat pagi untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan kali ini. Dan selamat pagi, apa kabar teman-teman sekalian? Perkenalkan, nama saya Ina Ramadhani, NIM 2010201134. Baik, saya akan menjelaskan tema presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya punya pantun. Jalan ke pasar membeli buah duku, minumnya es kelapa, airnya beku. Assalamualaikum, selamat pagi dariku, untuk kamu calon wahai suamiku. Oke, kembali ke topik. Tema presentasi pada pagi hari ini adalah sikap Muslim terhadap orang murtad. Menurut Islam, dalam Islam, soal murtad itu bukan perkara sederhana. Ayat yang membicarakan soal murtad terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Menurut Ibn Jarir Al-Tabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seorang yang murtad lalu meninggalkan dunia tanpa sempat bertaubat, maka seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya akibat yang diterima dari orang yang murtad di akhirat kelak adalah kelak di dalam neraka. Selain itu, ayat lain yang membicarakan soal murtad adalah Quran Surah Muhammadiyah ayat 25. Menurut Al-Tabari, orang yang murtad tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang memproklamirkan diri telah keluar dari Islam, tetapi juga para ahli kitab yang mengingkari kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mufasir juga mengartikan murtad dalam ayat itu bagi orang-orang munafik yang tidak bersungguh-sungguh dalam berislam atau mengaku Islam tapi hatinya kafir. Ayat lain yang bersinggungan dengan perpindahan dari Islam ke agama lain dibicarakan dalam Quran An-Nas ayat 137. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hingga meninggal dalam kekafiran. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Next. Berdasarkan 3 ayat di atas, tidak terdapat sanksi yang tegas bagi orang murtad. Sedangkan bagaimana dalam kasus pencurian, menuduh orang berzina dan membunuh, dapat dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, perbuatan murtad seperti hanya meninggalkan salat, minum khamr, membuka aurat, dan lain-lain yang tidak ada sanksi hukum duniawinya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut akan dihukum dengan balasan yang amat pedih di akhirat nanti. Sementara itu, hadis yang sering dirujuk untuk hukuman yang murtad adalah man badala dinahu fa'atulu, sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Sebagaimana ulama menganggap hadis ini mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, sebab hadis sebagaimana sumber hukum Islam yang kedua berfungsi menjelaskan, mengelaborasi, dan merinci sejumlah ketentuan umum di dalam kitab suci. Karenanya, banyak ulama klasik, terutama kalangan ahli fikih, berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan murtad adalah maut. Para ahli hukum juga sepakat bahwa hanya penguasa yang dapat menjalankan hukuman ini dan tidak boleh main hakim sendiri. Sebagaimana ulama, terutama cendekiawan kontemporer, menilai bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pandangan para ulama klasik tentang sanksi bagi orang yang murtad itu harus dipandang secara kontekstual sehingga tidak bisa menjadi patokan umum yang berlaku untuk semua dimensi, ruang, dan waktu. Karenanya menarik sekali untuk mengamati apa makna murtad dalam sejarah Islam sehingga terkesan sebagai tindakan kriminal yang sampai harus berujung maut bagi pelakunya. Yang kedua adalah memahami makna murtad. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Sapa dalam pengajian tarjih pada Rabu
menjelaskan tentang arti kata murtad. Dari sisi bahasa, kata murtad berasal dari kata radda, yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, mencegah. Kata ini juga berasal dari kata irtad, yang berarti kembali, mundur, membalik. Istilah murtad berasal dari gabungan kata irtad, andinihil, yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya. Menurut Jonathan Brown, pada masa Nabi Muhammad dan komunitas Muslim awal, Menurut Jonathan Brown, pada masa Nabi Muhammad dan komunitas Muslim awal, kata ridha beserta turunannya dipahami bukan sebagai pilihan pribadi untuk berpindah agama, tetapi sebagai tindakan publik pemisahan politik dari komunitas Muslim. Dengan kata lain, hukuman mati bagi orang yang murtad. Terjadi karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap komunitas Muslim, seperti bergabung dengan barisan musuh-musuh Islam. Sebab hadis sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Kata Jonathan Brown sambil mengutip kitab Mushad Ahmad kemudian mulai berorasi dan bahkan menuliskan ide-ide sesat. Orang-orang murtad ini digambarkan sebagai zanadiam, karenanya kata Arab yang digunakan untuk menggambarkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu irtad, dipahami pada periode awal Islam sebagai pemberontakan terhadap komunitas Muslim. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, 2 tahun perang terhadap murtadin yang terkenal terjadi selama kekhalifahan Abu Bakar. Terdapat 7 kelompok orang murtad pada zaman Abu Bakar, yaitu Fazarah atau pengikut, Uyainah Ibnu Hasin sebagai Bani Tamim atau pengikut Sajjah binti Al-Mudir, dan lain-lain. Pada masa itu, mereka ini adalah orang-orang yang mengaku nabi, melakukan pemberontakan dan membangkang dari kewajiban zakat. Abu Bakar memerang mereka lantaran kemurtadan hanya dihukum jika dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban umum. Dengan kata lain, kemurtadan itu dipahami sebagai ancaman terhadap tatanan politik yang menyeluruh dan bukan sebagai kejahatan dalam dirinya sendiri. Hal ini jelas di bagaimana para ahli fikih klasik menggambarkannya. Pilihan para ahli tentang di mana menempatkan topik kemurtadan dalam buku-buku hukum lebih jauh mengungkapkan bahwa yang menjadi perhatian mereka adalah sifat umum kemurtadan dan bagaimana mereka melihatnya mempengaruhi tatanan politik. Sebuah buku teks dasar di Mazhab Syafi'i, yaitu kitab Muhammadab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i karya Abu Ishaq al-Siraji, mencantumkan persoalan murtad ini tidak di bawah hukuman pidana, tetapi di bawah bab tentang berusaha dengan memberontak. Para ahli hukum terkenal di mazhab Hanafi termasuk Al-Sarakhsi, Ibnu Humam, dan Ibnu Al-Sa'ad membahas kemudian kemurtatan dalam bab tentang politik antar negara dan tidak di samping hukuman pidana. Meski para ahli hukum ini menafsirkan hukuman mati bagi orang murtad, namun mereka telah memahami bahwa menghukum kemurtatan dengan kematian memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan perang dan menjaga keharmonisan kehidupan sosial, bukan sebagai hukuman atas tindakan kekafiran, karena hukuman terbesar untuk itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, sikap muslim terhadap orang murtad. Dalam tata hukum Indonesia,
persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Sepanjang yang saya tahu juga, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad. Sebagaimana penjelasan Sapa dalam pengajian tarji, sikap muslim terhadap orang murtad sama dengan ketentuan umum tentang hubungan muslim dengan non-muslim. Dalam fatwa tarji, bergaul atau berhubungan baik dengan non-muslim dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan, termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah non-muslim, sepanjang bukan termasuk makanan yang diharamkan atau mengandung sesuatu yang haram. Karenanya fatwa tarjih menegaskan bahwa menerima tamu atau bertamu ke rumah non-muslim harus bersikap baik dan dengan penuh penghormatan. Fatwa tarjih juga membatasi pergaulan dengan memuslimkan dengan non-muslim. Boleh menerima sesuatu dari non-muslim jika diberikan secara murni dan tidak mengikat serta barang yang diberikan adalah barang yang halal. Karenanya umat Islam dibolehkan menerima sesuatu, misalnya berupa karpet atau sajadah untuk keperluan salat dari pemeluk agama lain. Akan tetapi dalam fatwa tarjih ditegaskan bahwa umat Islam tidak dibenarkan untuk menyumbang sesuatu yang digunakan untuk sembahyang agama orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan menolong kepada kejelekan dan dosa. Selain itu, fatwa tarjih dengan tegas menyatakan bahwa mengikuti prosesi ibadah non-muslim hukumnya haram, termasuk tidak dianjurkan mengucapkan selamat untuk hari-hari besar peribadahan non-muslim seperti Natal, sebab kerukunan beragama hanya bisa terjadi di luar bidang akidah dan ibadah. Umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan non-muslim dan persoalan muamalah duniawi, karenanya seorang muslim tidak diperbolehkan mengikuti proses Natal. Namun bila dalam rangka membantu persiapan perayaan Natal seperti menyiapkan tempat, tenaga, dan keamanan dibolehkan. Dengan melihat sekilas kesimpulan fatwa tarjih di atas, Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai gerakan moderat. Dengan kata lain, ketika Muhammadiyah dalam masalah akidah dan ibadah lebih merujuk kepada paham salafi yang sangat puritan. Akan tetapi pada saat yang sama Muhammadiyah senantiasa berusaha melibatkan kemampuan rasional intelektual untuk mengkaji masalah-masalah istadiyah yang terus berkembang. Mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan balik dari teman-teman sekalian tentang materi yang tadi dijelaskan? Kalau tidak ada, baik, saya akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Saya Ina Ramadhani, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.